Sahabat muslim, ini adalah proses laminasi bahan dari kulit babi yang akan dijadikan produk turunan, seperti tas, sepatu maupun dompet. Sebelum diproses menjadi produk tersebut, kulit babi akan dibersihkan dan diberikan cairan khusus agar lentur dan tahan lama. Namun seiring permintaan pasar pengguna smartphone, maka para pengrajin pun mulai banyak yang berkreasi dengan membuat casing handphone memakai bahan dari kulit babi. Nah, bagi Anda yang sering sholat sambil membawa handphone, sebaiknya perhatikan casing Anda tersebut. Apakah terbuat dari kulit babi atau bukan? Karena jika ada benda haram atau najis saat Anda sholat, tentunya doa dan sholat Anda tidak akan diterima. Adapun cara membedakan kulit babi sangatlah mudah. Kulit babi memiliki 3 titik pori-pori yang membentuk pola segitiga. Dan dari segi tekstur terasa lebih halus, serta memiliki warna lebih cerah. Sahabat muslim, banyak hal yang menyebabkan doa kita tertolak. Salah satunya karena masuknya makanan haram ke dalam tubuh kita. Seperti yang dialami seorang wali yang bernama Ibrahim bin Adam. Doanya tertolak selama 4 bulan. Padahal Ibrahim adalah seorang wali yang pasti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hal tersebut dikarenakan sebutir kurma yang dimakan oleh Ibrahim. Dikisahkan, seusai Ibrahim melaksanakan ibadah haji, Ibrahim bin Adam berbelanja kurma untuk bekal di perjalanan. Ibrahim kemudian membeli 1 kilo kurma dari seorang pedagang di wilayah Masjidil Haram. Ketika kurma selesai dibungkus, Ibrahim melihat ada 1 butir kurma yang jatuh di dekat timbangan. Karena merasa kurma itu miliknya, tanpa rasa bersalah, Ibrahim memakan kurma tersebut. Ibrahim pun menjalani kehidupannya seperti biasa. Hingga 4 bulan kemudian, Ibrahim pergi menuju Masjid Al-Aqsa untuk berdoa. Namun ketika husuk berdoa, ia mendengar 2 malaikat yang sedang berada di masjid membicarakannya. Itulah hamba Allah yang juhud, doanya tidak pernah tertolak Allah. Namun malaikat yang satunya menjawab, kini sudah tidak lagi, doanya tertolak Allah. Karena 4 bulan yang lalu, ia memakan sebutir kurma yang jatuh di meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Mendengar hal tersebut, Ibrahim kaget bukan kepalang. Berarti selama 4 bulan terakhir, semua ibadahnya tidak diterima Allah. Ibrahim pun bergegas menuju Masjidil Haram untuk menemui sang penjual dan meminta maaf. Namun sayangnya, penjual tua tersebut sudah meninggal dunia. Dan kiosnya kini dijaga oleh seorang pemuda. Ibrahim pun langsung bertanya pada pemuda tersebut, 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemanakah ia sekarang, wahai pemuda? Pemuda pun menjawab, beliau meninggal sebulan yang lalu, Tuan. Sebagai ahli warisnya, saya yang meneruskan pekerjaan ayah saya berdagang kurma. Ibrahim pun kemudian bercerita kejadian 4 bulan lalu tersebut dan bertanya kepada siapa ia meminta penghalalan. Bagi saya tidak masalah, Tuan, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang berjumlah 11 orang. Singkat cerita, akhirnya Ibrahim telah mendapatkan penghalalan kurma dari semua ahli waris pedagang tua tersebut. Dan saat itu pula, doanya sudah kembali didengar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Islam TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Doa itu dari yang lemah kepada yang kuat. Itulah doa. Kalau dari yang kuat kepada yang lemah, itu bukan doa namanya. Itu adalah perintah. Maka kita sebagai hamba Allah yang lemah, tentu saja selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingin menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka doa dan ibadah ini adalah dia merupakan satu paket. Maka itu Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Di dalam Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kamu kepada Allah, kepada aku. Astajib lakum, niscaya aku pasti akan kabulkan. Maka dalam doa ini kita harus mengetahui adab-adabnya.
Adab dalam berdoa itu merupakan bagian dari usaha ikhtiar kita untuk terkabulnya doa kita. Satu, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memuji Allah dengan mengucapkan apa? Memulai doa itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena salawat inilah yang akan menjadi apa? Ya, menjadi kunci sebagaimana hamdalah, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, kemudian bersalawat pada Nabi itu menjadi alat supaya doa kita ini naik, ya, lebih cepat menuju, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah itu dengan apa? Tadarru, dengan merendahkan hati kita. Ya, nggak boleh sombong. Yang keempat, kita harus berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan penuh keyakinan. Ada juga doa yang tidak terkabul. Kenapa? Karena ada perilaku kita yang bermaksiat. Perilaku kita makan, mengkonsumsi makanan, minuman yang haram. Kita mendapatkan nafkah, ya, mencari harta, mencari uang yang bersumber dari sumber yang haram. Kemudian masuk menjadi makanan kita konsumsi. Jadi pakaian kita pakai, ya. Jadi rumah yang kita tempati. Nah, maka itu kita harus bersihkan harta kita. Jangan lupa kita bersihkan harta dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah, dengan menunaikan zakat pada waktunya. Insya Allah dengan kita melakukan hal-hal ini, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka doa itu akan kita dapatkan nanti di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Seperti apa? 2 gunung yang besar, itu pahala buat seorang hamba yang dahulu ketika di dunia permohonannya belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang belum waktunya atau tidak maslahat untuk hamba itu, sehingga tidak diwujudkan ketika dia hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.